Seorang wanita residivis kasus perdagangan orang ditangkap polisi karena menyekap wanita lain di kantor koperasi simpan pinjam Sleman, Yogyakarta. Korban disekap karena tidak mampu melunasi utang 2 juta yang menjadi 28 juta rupiah. H, 39 tahun, warga Kapanewon, Sleman, yang juga residivis kasus perdagangan orang ini ditangkap polisi karena melakukan penyekapan terhadap wanita berinisial IY, 42 tahun. Aksi penyekapan lantaran korban tak mampu melunasi utangnya 2 juta rupiah yang berbunga menjadi 28 juta rupiah dalam waktu 11 bulan. Modusnya, pelaku meminjamkan uang dengan membuat koperasi fiktif. Korban dijemput paksa oleh suruhan pelaku, lalu disekap di rumah pelaku. Mendatangi TKP, yaitu Sherlock dari si korban. Dan kita dapati korban itu ada di sebuah kamar, itu tepat 11 bulan. Korban dimintai untuk membayar oleh pelaku sebanyak 28 juta. Dan korban dijemput oleh 3 orang. Ya, 3 orang tersebut juga merupakan suruhan dari si pelaku. Dan pelaku juga modus meminjamkan uangnya, dia membuat sebuah koperasi. Dalam pembongkaran kasus penyekapan ini, selain korban IY, polisi juga menemukan 3 wanita lain di rumah pelaku yang diperlakukan layaknya budak tanpa dibayar. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Viral di media sosial, aksi balapan liar dibubarkan paksa aparat kepolisian Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Selain mengganggu para pelaku, balap liar kerap gunakan knalpot brok yang melanggar aturan. 26 kendaraan juga turut diamankan. Satu di belakang itu motor sama itu? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beginilah detik-detik saat petugas kepolisian membubarkan aksi balapan liar remaja di ruas jalan Desa Kurma, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dalam video yang viral di media sosial ini, total 26 kendaraan sepeda motor milik pelaku diamankan. Banyak di antaranya yang melanggar aturan menggunakan knalpot brok. Saat digerebek petugas, banyak pelaku yang kabur meninggalkan kendaraannya. Lokasi jalan mulus dan jauh dari kota kerap dijadikan langganan aksi balap liar. Selain merusakkan warga, aksi balap liar juga mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintas di wilayah ini. Jangan sampai ada yang unit kendaraan ini nanti kita akan kenakan tipiring, tindak pidana ringan. Tapi kalaupun memang terkait kendaraan yang memang ternyata tidak ada surat-surat kendaraan kelengkapannya, mungkin akan kita dalami, kita koordinasi dengan Satlantas. 1 unit truk bermuatan 5 ton baja ringan terguling di Jalan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Meski sang sopir selamat, namun muatan baja ringan tumpah ke jalan. Truk bermuatan 5 ton baja ringan ini terguling di Jalan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Muatan baja ringan yang tumpah berhamburan ke jalan. Petugas dibantu warga lakukan upaya evakuasi baja yang membuat arus lalu lintas dari arah Kota Tua menuju Tubagus Angke maupun sebaliknya mengalami kepadatan. Insiden kecelakaan ini bermula saat truk melaju dari arah Tubagus Angke menuju kota melewati jalan yang tidak rata. Tiba-tiba hilang kendali dan terguling. Tak ada korban jiwa, sang sopir selamat. Kasus ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil minibus menabrak kendaraan yang sedang terparkir di Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil yang menabrak terguling hingga rusak parah.
Detik-detik saat terjadi peristiwa tabrakan di Kapten Tendean Wiro Brajan Kota Yogyakarta terekam kamera pengawas. Sebuah mobil minibus menabrak kendaraan yang sedang terparkir di pinggir jalan hingga mengakibatkan mobil yang menabrak terguling dan rusak parah. Menurut warga sekitar, mobil yang menabrak datang dari arah utara dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak hingga terdengar suara benturan keras. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara dan tak melihat ada mobil yang terparkir. Suara kenceng itu, Mas? Ya kelihatannya kencang kok. Suaranya sama. Ini kumpul. Berarti yang putih ini nabrak yang sebelah itu, yang depan. Namun dia tidak memperhatikan kalau depannya ada kendaraan. Nah, begitu waktu ngatur, tiba-tiba langsung mobil membentur. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun satu orang yang merupakan penumpang mobil yang menabrak mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa kecelakaan dalam penanganan unit laka lantas Polresta Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayus melapor. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah warga di Blok 10 Kecamatan Manggala terendam banjir setinggi hingga mencapai 1 meter. Akibatnya puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi ke masjid terdekat dan rumah keluarganya yang tak terkena banjir. Ratusan rumah warga yang berada di Jalan Antang Blok 10, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir dengan ketinggian mulai 50 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang terjadi selama 2 hari. Ratusan warga dari 49 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga memilih mengungsi ke masjid. Pemerintah Kota Makassar dan kepolisian setempat pun mendirikan 3 posko bagi warga korban banjir. Selain bantuan sembako, air bersih telah didistribusikan ke lokasi pengungsian. Sudah di atas lutut. Di atas lutut. Biasa semacam makanan. Kalau kasih obat-obat kesehatan. Kita pisahkan yang untuk balita, bayi, ya ada makanan tertentu yang kita berikan. Saya sudah buka dapur umum di sini untuk menghandle 3 titik. Guna antisipasi naiknya genangan air, warga diimbau tetap waspada. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulius Vin Ainus melaporkan. Sidang vonis kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum pendeta di Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk di ruang sidang dan melempar kursi ke arah hakim usai ketua majelis membacakan putusan hukuman. Seorang wanita MS nekat melempar sebuah kursi ke arah majelis hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Sumatera Utara, usai hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap suaminya JRP. Wanita parubaya ini menolak putusan hakim terhadap suaminya, seorang pendeta yang terlibat kasus pencabulan terhadap seorang jemaatnya. MS yang duduk di kursi penghujung sidang langsung berteriak histeris, bahkan menerobos penjagaan petugas, melempar kursi ke arah majelis hakim yang diketuai Reni Pitwa Ambarita di ruang sidang Kartika. Siapa yang nyambung ini? MS bahkan melontarkan kalimat putusan tidak adil dan menuduh hakim dan jaksa menerima suap atas kasus suaminya. Aksi MS sontak membuat suasana ruang sidang heboh. Puluhan pegawai Pengadilan Negeri Kota Siantar berusaha menenangkan istri terdakwa dan mengeluarkannya dari ruang sidang. Harus dilakukan banding kalau kita tidak terima terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwanya, nggak sempat kan. Terdakwa JRP sebelumnya dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum JPU atas tindak pidana kekerasan seksual. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Darmo Setiawan, iNews melaporkan. Aksi panik kocar-kacir sambil mengevakuasi barang dagangan dilakukan puluhan pedagang kaki lima saat terjaring razia Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia dilakukan di tengah hujan. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sontak membuat para pedagang panik. Mereka berupaya mengevakuasi barang dagangan yang ditutup plastik dan terpal karena hujan mengguyur.
Tak sedikit pedagang yang hanya bisa pasrah saat lapak dagangannya diangkut paksa petugas. Razia penegakan perda tentang ketertiban umum jelang hari pencoblosan pemilu 2024 kembali digelar. Menyusul kian menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar serta bahu jalan. Ketahui menjelang bulan puasa akan sangat ramai. Tentunya banyak orang daerah akan berbelanja kemari. Jangan sampai saudara-saudara kita PKM mengokupasi seluruh trotoar, mengganggu arus lalu lintas. Yang menyebabkan tersendatnya baik perjalanan kaki maupun kendaraan. Rencananya razia serupa akan terus digelar petugas demi menjaga ketertiban pasar Tanah Abang selama pelaksanaan pemilu dan jelang bulan puasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Polres Tangerang Selatan membongkar penyelundupan solar yang diisi menggunakan mobil box modifikasi. Guna mengelabui petugas SPBU, pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan sejumlah plat nomor palsu. Inilah video viral saat polisi mengungkap penimbun solar yang tengah mengisi bahan bakar di SPBU Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memodifikasi mobil box dengan 2 tangki besar di dalamnya yang bisa menampung hingga 1 ton bahan bakar. Tak hanya itu, pelaku pun juga berulang kali mengganti plat nomor polisi kendaraan agar bisa terus mengisi bahan bakar jenis solar. Aksi pelaku terbongkar setelah adanya laporan dari petugas SPBU yang curiga akan adanya transaksi dengan mobil serupa namun barcode yang berbeda. Satu pelaku berinisial J akhirnya ditangkap polisi. Polisi juga masih memburu 1 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Kemudian didapati bahwa di dalam mobil box tersebut ada 2 tangki besar berukuran 1 ton yang di dalamnya berisikan bahan bakar solar subsidi. Pelaku menggunakan barcode yang berbeda di setiap pengisiannya dengan cara menggunakan nomor polisi yang berbeda pada saat pengisian di SPBU di. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sebuah tempat karaoke yang lokasinya berjajar dengan sekolah dasar negeri di Madiun, Jawa Timur terbakar. Orang tua siswa dan guru pun berjibaku selamatkan dokumen penting, sementara pembelajaran sekolah dialihkan. Kepulan asap membumbung tinggi dari tempat karaoke di Jalan Alon-Alon Timur, Kota Madiun. Petugas pun berjibaku padamkan api. Lokasi karaoke yang berjajar dengan sekolah dasar negeri Pangongangan membuat pihak sekolah dan orang tua siswa mengevakuasi dokumen penting dan peralatan sekolah. Pembelajaran pun dialihkan ke alon-alon Kota Madiun. Lokasinya sangat mepet, gandeng dengan temboknya sekolah. Ini dokumen-dokumen harus kita selamatkan dulu, kemudian anak-anak sudah kita evakuasi semua di alun-alun. Berarti sekolah libur ini? Kita alihkan dulu di alun-alun di luar kelas. Hingga kini penyebab kebakaran tempat karaoke masih dalam penyelidikan petugas. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, Ainus melaporkan. Kebakaran melanda satu rumah yang dihuni sepasang lansia di kawasan padat penduduk Keramat Jati, Jakarta Timur. Beruntung tak ada korban jiwa, api diduga berasal dari korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat melanda satu rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kumbang, Keramat Jati, Jakarta Timur, Rabu sore. Warga sekitar berupaya membantu memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Beruntung saat kebakaran, pemilik rumah sepasang lansia mampu menyelamatkan diri. Api baru padam usai petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di plafon rumah. Warga desa Kito Wonorejo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang 3,5 meter di dekat permukiman warga. Diduga buaya muncul akibat debit air sungai meningkat usai diguyur curah hujan tinggi di wilayah tersebut.
Kemunculan buaya jenis senyulong bermoncong panjang dan dikenal warga lokal dengan sebutan buaya cucut ini menghebohkan warga Desa Kito, Wonorejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Buaya bertubuh besar dengan panjang hampir 4 meter ini kerap muncul saat debit air sungai tinggi dan permukiman warga banjir. Tak jarang, warga yang penasaran kerap berkumpul menonton saat salah seorang warga memberikan makan buaya dengan ikan nila yang sudah mati. Sering, tidak sekali dua kali, setiap hari, tiap malam pasti mangkalnya di sini itulah. Kalau jam 12, musim banjir tuh jam 12 ngasih makan. Kepanjangannya sekitar 7 meteran. Nah, besar badan itu sekitar 90-an. Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, papan himbauan dipasang oleh petugas di pinggir sungai. Warga juga diimbau tak berenang di sungai, serta lebih waspada saat beraktivitas di sungai agar tak dimangsa buaya. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Pemirsa, ratusan liter minyak goreng murah disiapkan Partai Perindo untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Bakti sosial para caleg Partai Perindo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat seperti yang terlihat di Cilangkap, Jakarta Timur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1 Partai Perindo Ustadz Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khotib Mansur bersama Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 Wahyu Nur Iman kembali menggelar bazar murah minyak goreng di Cilangkap. Selain untuk mengenalkan diri dan visi misi partai, bazar ini digelar untuk membantu masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Jadi saya sebagai warga sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur dan kepada Pak Wahyu. Kebetulan Pak Wahyu warga kita juga, tidak kenal lama. Jadi terima kasih untuk segala support di warga kita gitu. Saya kira ini harus lebih digencerin lagi sama Perindo ya. Betul. Insya Allah Perindo bakal turun. Ya. Belum jadi aja, belum kepilih aja, kita udah turun. Kita udah turun. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ternyata kita mengambil kesimpulan bahwa sembako lah ini yang paling utama. Iya, gitu makan. Makan. Apa-apa mahal udah. Bahan pokok. Di sini kita turun Partai Perindo untuk untuk membantu masyarakat. Sementara itu, bazar murah juga digelar caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jabar 2 Abdul Kholik Ahmad dan caleg DPRD Kabupaten Bandung Hani Riani di Desa Mekarwangi, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Biasanya kalau beli di warung berapa, Pak? 15.000. Terus warungnya di mana itu? Di Glosir, Pak, di Pamoyanan. Itu jauh, itu agak jauh. Ya, 1 kilo dari sini. Partai Perindo selain memberikan bantuan dalam bentuk bazar murah 1 liter Rp5.000 juga mendekatkan masyarakat, mendekatkan bahan pokok ini ke masyarakat. Bakti sosial yang digelar para caleg partai pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud ini dapat memberikan solusi seiring tingginya harga sembako. Tim Liputan News melaporkan. Ikan hoki mengubah seorang pengemudi ojek online di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pengusaha. Dengan budidaya ikan lohan yang memanfaatkan ruang tamu dan dapur hingga botol galon air kemasan menghasilkan omset jutaan rupiah per bulan. Inilah keseharian Muhammad Nur Hidayat, warga desa Wonocolo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, yang menekuni usaha budidaya ikan lohan. Memanfaatkan sedikit tempat di ruang tamu dan dapur, hingga galon air minum kemasan untuk menjadi media pembiakan, Muhammad Nur Hidayat memantapkan diri menjadi seorang pengusaha budidaya ikan lohan sejak 4 tahun lalu. Pria yang semula bekerja sebagai driver ojek online ini membudidayakan ikan lohan jenis kamfa, cencu, dan golden bass yang memiliki keunggulan dari bentuk tubuh yakni sisik mutiara dan jenong yang besar. Alhasil, hasil budidaya Muhammad Nur Hidayat banyak dipesan pecinta ikan lohan di hampir seluruh daerah di Indonesia.
Dalam sebulan, Muhammad Nur Hidayat mampu menjual puluhan ekor ikan lohan dengan harga mulai dari Rp20.000 per ekor untuk anakan hingga Rp2 juta untuk ikan lohan dewasa. Dari temen itu dikasih ikan sama dibuatin akuarium. Setelah itu saya rawat, jadinya bagus. Akhirnya saya posting ke grup Facebook itu, kok mahal harganya. Lah itu jiwa dagang saya akhirnya jualnya sampai ke Papua, Makassar, Tarakan, Kalimantan itu sudah menyebar di Kalimantan. Untuk luar kota sendiri yang datang ke sini juga banyak. Perawatan ikan lohan tidaklah sulit, cukup dengan memperhatikan kualitas dan suhu air hingga pemberian makan yang baik dan sehat. Dengan begitu, ikan lohan akan tumbuh berkembang dengan warna indah di tubuh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Menikmati kupu-kupu dan indah berterbangan memang memiliki sensasi tersendiri. Di Desa Wadasari, Kabupaten Tabanan, Bali terdapat taman kupu-kupu. Di sana pengunjung tak hanya bisa menikmati keindahan kupu-kupu namun juga belajar tentang serangga indah tersebut. Inilah Bali Butterfly Park yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Tabanan, berjarak sekitar 50 km dari kota Denpasar. Di taman kupu-kupu ini, pengunjung bisa melihat kupu-kupu langka berterbangan dalam sebuah kandang besar. Pengunjung pun bisa berinteraksi dengan memegang dan membelai kupu-kupu langka tersebut. Terdapat 16 spesies kupu-kupu langka, mulai dari Papua, Sulawesi, hingga Sumatera. Salah satunya Attacus atlas atau biasa disebut kupu-kupu barong dari Bali. Aneka tumbuhan bunga pun sengaja ditanam untuk memberi makanan kupu-kupu yang dibiarkan hidup di alam bebas. Pengunjung juga bisa melihat perkembangbiakan kupu-kupu, mulai dari kepompong, kemudian bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Berbagai macam kupu-kupu, juga ada ilmu jangkrik, belalang, berbagai banyak ilmu yang saya dapatkan di sini. Apalagi kupu-kupunya di sini beragam sampai 15 kupu-kupu. Spesies-spesies yang selama ini belum pernah mereka lihat itu dikarenakan satu, serangga itu sebenarnya pintar sembunyi. Seperti kumbang-kumbang itu mereka rata-rata kan sembunyi di pohon gede atau berada di hutan belantara gitu, yang dimana kalau kita nggak ngerti habitatnya kayak gimana kita nggak akan bisa lihat mereka secara langsung. Selain kupu-kupu di Bali Butterfly Park, pengunjung juga bisa menjumpai serangga lainnya seperti belalang, kumbang, kalajengking, dan tarantula dengan berbagai jenis. Pengunjung juga bisa mempelajari jenis-jenis serangga dari serangga yang diawetkan. Sungguh sebuah liburan yang sangat bermanfaat. Dari Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara unik dilakukan para caleg Partai Perindo untuk memikat hati masyarakat menuju pemilu 2024 mendatang. Salah satunya dengan rutin menggelar lomba sebagai ajang silaturahmi sekaligus pengenalan visi misi para caleg Partai Perindo ke tengah masyarakat. Puluhan emak-emak mengikuti lomba mancing yang digelar caleg DPRD Provinsi Banten Dapil Kota Serang dari Partai Perindo Rini Soraya di Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Keseruan lomba mancing ini juga dimanfaatkan caleg Partai Perindo sebagai wadah untuk menyampaikan visi misi sekaligus sosialisasi menjelang proses pencoblosan. Kami memiliki target 4.500 untuk wilayah Cipocok dan semoga kami dapat menghasilkan satu caleg kota untuk bisa duduk di Dewan DPRD Kota. Sementara itu di Kota Palembang, Sumatera Selatan, caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 Partai Perindo Andi Asmara menggelar lomba olahraga otomotif drag race di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Partai Perindo mendukung penuhnya untuk kegiatan olahraga, apalagi khususnya ini banyak sekali para penggemar, para penghobi otomotif yang selama ini mereka sulit mencari tempat untuk menyalurkan kegiatan. Motivasi saya balap ini kayak melihat balapan di luar negeri sana, seperti itulah pokoknya.
Dalam setiap kegiatannya, Partai Perindo juga turut menyampaikan visi misi serta mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga harus membayar Rp29 juta untuk memindahkan tiang listrik PLN di rumahnya ke Jalan Surabaya, Jawa Timur. Tingginya biaya untuk memindahkan tiang listrik tersebut viral di media sosial. Abdul Karim, warga Kenjeran Surabaya, sudah lama kesulitan merenovasi kediamannya lantaran harus mengucurkan dana Rp29 juta untuk memindahkan tiang listrik yang ada di rumahnya. Tingginya biaya memindahkan tiang listrik PLN ini pun viral di media sosial. Pada tahun 2013, Karim membeli rumah ini seharga Rp150 juta dengan kondisi tiang listrik PLN sudah terpancang di halaman. Dalam 2 bulan terakhir, Karim mengajukan keluhan ke kantor PLN Kenjeran. Namun hasilnya harus membayar sebesar Rp29 juta jika ingin memindahkan tiang listrik. Pihak kelurahan pun kesulitan untuk membantu menyelesaikan persoalan ini karena tiang listrik PLN sudah ada sebelum rumah milik Abdul Karim berdiri. Ya nggak tahu juga itu apa peraturan dari PLN apa ya itu akal-akalan dari PLN. Saya kira ya ini sangat keberatan ini. Kok malah saya yang suruh bayar. Jadi itu menurut informasi dari warga memang tiang itu berdiri sebelum ada rumah. Kami sebenarnya menunggu dari pemilik rumah untuk laporan ke kami karena di situ tidak ada penghuninya. Atas kejadian ini, pihak PLN menyatakan berhak menggunakan tanah yang melintas di atas atau di bawah tanah milik orang dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik termasuk memasang tiang listrik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, memberikan materi tentang public speaking di Surabaya. Para peserta yang hadir dari berbagai kalangan ditingkatkan rasa percaya dirinya dalam pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani. Tokoh perempuan muda dan energik dari Partai Perindo, Angela Tanusudibyo, menjadi pembicara dan pemateri dalam workshop public speaking yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Dihadiri para peserta dari berbagai kalangan, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 ini memberikan tips dan kiat khusus agar rasa percaya meningkat saat berbicara. Tentu banyak sekali yang saya dapatkan, tidak hanya bisa menyaksikan Mbak Angela dan bagaimana Mbak Angela menyampaikan visi misi dan segala macamnya, tapi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang public speaking. Saya belajar bagaimana menguasai audiens, menguasai panggung dan lain sebagainya. Komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi bagaimana berkomunikasi kepada customer, tapi juga komunikasi kepada siapapun. Jadi supaya substansinya itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa meningkatkan value dari apa yang mereka kerjakan. Dalam kegiatan ini, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dalam membangun bangsa dan negara. Peserta juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara yang benar pada saat pemilu 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kembali di Lintas iNews Pagi, pemirsa, sebuah mobil pemadam kebakaran terhambat portal jalan saat akan menuju ke lokasi kebakaran rumah di Lumajang, Jawa Timur. Akibat insiden ini, petugas damkar terlambat datang dan kondisi rumah sudah ludes terbakar. Mobil petugas pemadam kebakaran terhambat portal jalan saat akan menuju lokasi kebakaran di Desa Pulau Tempe, Lumajang, Jawa Timur, viral. Tak hanya satu kali, namun mobil damkar ini terhalang 3 portal saat akan menuju lokasi rumah terbakar di Desa Nguter, Kecamatan Pasirian. Akibat insiden ini, petugas pemadam kebakaran terlambat datang sehingga membuat warga memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas damkar yang tiba di lokasi tak mampu berbuat banyak karena api telah menghanguskan seluruh isi rumah. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik di bagian belakang rumah. Karena kita masih mencari orang yang membantu. Orang yang membantu. Jadi
standby di tempat. Sementara itu, petugas damkar berharap setiap portal jalan dijaga agar tidak menghambat jika ada kondisi darurat. Sebelumnya, portal jalan itu dibangun Pemkab Lumajang untuk menghalau truk tambang pasir agar tidak melintas di jalan desa. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Ayus melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Profesional 2023-2024 pekan ke-7 digelar di GOR Pangsuma Pontianak, Kalimantan Barat. Kancil WHW Pontianak meraih kemenangan atas Favage Famos Bandua dengan skor 7-6. Sedangkan Cosmo JNE berhasil imbangi Black Steel Papua dengan skor 1-1. Kancil WHW Pontianak melawan Favage Famos Banua menjadi tim pembuka pada pekan ke-7 Liga Futsal Profesional 2023-2024 ini. Kedua tim bermain cepat dan keras, namun kepiawaian Kancil WHW Pontianak harus diakui Favage Famos Banua yang berhasil menguasai lapangan dan menang dengan skor 7-6. Sedangkan pada pertandingan kedua, Cosmo JNE berhasil imbangi permainan Black Steel Papua dengan skor 1-1. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik, dan saya ingin seluruh komponen yang ada di tim tetap rendah hati dan tidak menganggap diri ini lebih tinggi dari tim-tim lain. Sementara itu, hari kedua laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di GOR Pangsuma Pontianak, Kalimantan Barat, Pendekar United sukses menundukkan Sadakata United dengan skor 4-0 tanpa balas. Tambahan 3 poin ini membuat klub milik Atta Halilintar ini naik 1 peringkat ke posisi 7 dengan menggeser Halus FC. Begitu juga dengan Moncong Bulo mampu menekuk Kinantan FC dengan skor 4-1. Kemenangan ini membawa Moncong Bulo naik ke posisi 8 klasmen. Pada pekan ke-7, Kancil WHW Pontianak kokoh di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik rokok di Kendal, Jawa Tengah dalam rangkaian kampanye di Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar membuat semua karyawan heboh. Para karyawan yang bekerja di pabrik rokok PT Sari Tembakau Harum Kendal, Jawa Tengah menyambut kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan antusias. Mereka bersorak ketika Ganjar masuk ke ruangan kerja pabrik. Ganjar berkeliling pabrik rokok tersebut sembari berinteraksi dengan para buruh yang sedang melinting tembakau hingga mengemas kardus rokok. Ganjar menaruh perhatian kepada karyawan pabrik difabel dan wanita hamil yang bekerja. Kita melihat mereka penyandang disabilitas. Ada yang kelompok tuli, hari ini ada yang fisik ya, beberapa memang berkebutuhan khusus dan dipekerjakan. Saya kira ini betul inspirasi yang bisa diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, termasuk sebenarnya di pemerintah juga, agar makin inklusi, sehingga mereka yang berkebutuhan khusus bisa bekerja dengan nyaman, dengan aman. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berpesan kepada para buruh agar tak saling menyakiti dan menyebar berita bohong atau hoaks selama pemilu 2024. Dari Kendal, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo, iNews melaporkan. Peduli dan fokus kepada rakyat, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyati, terus mensosialisasikan program-program unggulan Ganjar Mahfud. Wanita yang kerap disebut calon ibu negara tersebut berdialog bersama ibu-ibu Majelis Taklim di Manado, Sulawesi Utara dengan suasana gembira. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyati disambut ibu-ibu Majelis Taklim dengan sholawat rebana saat tiba di Hotel Aston Manado. Dalam pidatonya, Siti Atiko menjelaskan secara detail program-program unggulan yang diusung pasangan Ganjar Mahfud untuk menuju pemilu 14 Februari mendatang. Mulai dari program internet gratis, pendidikan gratis dengan target 1 keluarga miskin 1 sarjana, memperkuat gerakan cegah stunting, hingga manfaat program KTP Sakti. Siti Atiko juga berbicara pentingnya adab atau akhlak anak-anak yang harus diutamakan
diletakkan di atas pendidikan. Ia pun mendengarkan aspirasi yang disampaikan ibu-ibu majelis taklim dengan berdialog dalam suasana hangat dan gembira. Dan menyusui itu akan menjadi landasan. Kita juga meyakini bahwa ada itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau orang berilmu tinggi tapi tidak memiliki akhlak yang kuat, adab yang bagus, ilmunya mungkin bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk masyarakat. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala mendampingi calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam pertemuan dengan ulama dan santri di Kabupaten Baru. Yusuf Kala menyampaikan Anies dalam sosok pemimpin yang tangguh dan paham ekonomi hingga diyakini bisa membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan bersama wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan disambut ribuan santri, ulama dan massa dari partai politik pengusung yang memenuhi GOR kampus DDI Mangkoso. Dalam dialog kebangsaan, Yusuf Kala menyatakan dukungan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan yang dinilai sosok calon pemimpin yang tangguh dan paham ekonomi hingga diyakini bisa membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Sementara Anies Baswedan memberikan semangat para santri dan masyarakat tentang perubahan di masa depan untuk Indonesia. Saya bersyukur sekali bisa hadir di dalam rangkaian Milad ke-85 dakwah irsyad yang selama 85 tahun mengembangkan kegiatan dakwah di Sulawesi Selatan dan di berbagai tempat di Sulawesi. Sebelum berdialog kebangsaan dengan masyarakat Baru, Anies Baswedan melakukan proses peletakan batu pertama Toserba Terpadu DDI Mangkoso dengan dilanjutkan penandatanganan prasasti. Dari Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024 menghadiri acara penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas di Gedung KPK Jakarta Selatan. Para capres dan cawapres menyampaikan komitmen dalam pemberantasan korupsi sekaligus menandatangani fakta integritas. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 Rabu malam mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selatan. Ketiga capres dan cawapres mengikuti penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas atau paku integritas. Dalam acara paku integritas ini, lembaga anti rasuah menyampaikan sejumlah persoalan pemberantasan korupsi kepada paslon capres dan cawapres. Ketika capres pidato bergantian, berikutnya para pasangan calon presiden turut menyampaikan komitmen dalam pemberantasan korupsi sekaligus menandatangani fakta integritas. Fakta integritas dihadiri ketiga pasangan capres-cawapres, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD. KPU Jakarta Pusat menggelar simulasi pemilihan umum di kantor Wali Kota Jakarta Pusat Rabu pagi. Simulasi ini digelar untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang. Yang ditukar karena sobek, maka surat suara tersebut. Simulasi pemilu dilakukan KPU Jakarta Pusat dengan melibatkan Kodim Polres dan Wali Kota Jakarta Pusat. Simulasi pemilu dibuat semirip mungkin dengan saat pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang. Lengkap dengan petugas KPPS dan juga saksi. Terdapat 125 surat suara yang disiapkan KPU Jakarta Pusat dalam simulasi ini, termasuk surat suara untuk kaum disabilitas tunanetra yang dilengkapi dengan huruf Braille. Simulasi pemilu
Perindu ini juga sebagai ajang pengenalan jenis surat suara kepada masyarakat. Terdapat 4 jenis surat suara untuk daerah pemilihan di DKI Jakarta, yakni surat suara berwarna abu-abu untuk memilih presiden dan wakil presiden, surat suara untuk merah untuk memilih anggota DPD, surat suara kuning untuk memilih anggota DPR RI, dan surat suara biru untuk memilih anggota DPRD provinsi. Maka surat suara tersebut dan si pemilih memakai baju. Capres dan Cawapres nomor urut 03 didoakan menang dalam pemilihan presiden tahun 2024. Doa kemenangan ini dibacakan saat Mahfud MD hadir dalam silaturahmi dengan pimpinan gereja dan tokoh masyarakat di Aula Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jatun Silangit, Sumatera Utara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD dan Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo bertemu dengan pimpinan gereja dan tokoh masyarakat di Gereja HKBP Jatun Silangit, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam silaturahmi ini, pendeta dan ratusan jemaat gereja HKBP mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud bisa menang Pilpres 2024. Kami memohon kepada Tuhan menangkanlah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kami melihat sebagai elemen masyarakat sungguh-sungguh serasi kepada membangun Indonesia lebih maju lagi. Doa dan harapan jemaat gereja HKBP Jatun Silangit akan menguatkan semangat juang pasangan Ganjar Mahfud saat menghadapi Pilpres 2024. Dukungan ini menandakan pasangan Ganjar Mahfud bisa diterima oleh semua umat beragama di Indonesia. Ganjar Mahfud diterima di komunitas HKBP. Amin. Karena ini adalah aulanya HKBP tadi mendoakan. Partai Perindo merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud MD pada kontestasi Pilpres 2024. Partai bernomor urut 16 ini terus menggerakkan semua mesin partainya di pusat dan di daerah untuk mengusung pasangan nomor urut 3 ini. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan.